Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Nur Jamil yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat Maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat Maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak sembari menunggu masuknya waktu salat Isya untuk sama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita menambah keimanan, ketakwaan dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal, surat yang ke-8, surat yang ke-8, ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan daripada umat Islam adalah berpecah belahnya kaum muslimin. Dan itu disebutkan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, kata Allah. Fatabshalu wa tadhhaba rihukum, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilangnya kekuatan dirimu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu faktor hilangnya kekuatan daripada umat Islam, dan itu akan menyebabkan
hilangnya kemuliaan dan kemenangan dari diri kaum muslimin adalah faktor berselisihnya dan berpecah belahnya umat Islam. Karenanya Allah mengawali firman-Nya dengan mengatakan apa? Solusi dari sebuah perselisihan di dalam Islam adalah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Maka kalau umat Islam kemudian tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan tidak lagi berpegang kepada Al-Hadis atau kepada As-Sunnah, maka otomatis umat Islam akan berpegang kepada selain Al-Quran dan kepada selain As-Sunnah. Apa kepada selain Al-Quran dan kepada selain As-Sunnah? Pastinya akan berpegang kepada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat manusia yang sangat mungkin dan pasti salah. Sangat mungkin dan bisa salah. Berbeda kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah pasti apa? Yang sudah pasti kebenarannya. Oleh sebab itu masyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, makanya sangat menarik ketika ketika turunnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat misalnya. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya di atas perkataan manusia. Artinya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Janganlah kalian mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan Rasul. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, ini menarik, nanti bisa dibaca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Suatu hari ada seseorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas tentang suatu permasalahan. Maka kemudian dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, ini loh dalilnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah bersabda Rasulnya, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas ini justru apa? Menyanggah perkataan sahabat Ibnu Abbas, menyanggah jawabannya sahabat Ibnu Abbas yang didasarkan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kemudian disanggah dengan perkataannya siapa? Dengan perkataannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Maka apa kata sahabat Ibnu Abbas? Arohum sayahlikun. Aku melihat mereka pasti binasa. Aqulu qala Allah Ta'ala wa qala Rasul wa yaqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat mereka pasti akan binasa. Aku katakan, ini loh dalilnya firman Allah, dan ini loh dalilnya hadis Rasulullah. Tapi justru mereka mengatakan apa? Oh enggak, ini loh perkataannya sahabat Abu Bakar. Oh ini loh perkataannya sahabat Umar. Jadi kalau mendahulukan perkataannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar di atas perkataan Allah dan Rasulnya, itu kata sahabat Ibnu Abbas pasti mereka akan binasa, apalagi perkataan selain sahabat Abu Bakar dan sahabat
Umar. Apalagi perkataannya Abu Janda, perkataannya ADR Mando, apalagi perkataannya seorang tokoh Syiah yang bernama Denny Siregar. Nah, itu dedengkotnya Syiah. Termasuk Eko Kuntadi. Termasuk juga yang namanya Habib Kribo. Pernah dengar ya namanya Habib Kribo itu? Ya. Habib itu tidak menunjukkan seseorang itu benar. Ya. Habib itu menunjukkan nasab. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Habaib atau gelar Habib itu menunjukkan kepada nasab bahwa apa? Beliau atau mereka yang memiliki gelar Habaib ini memiliki keturunan nasab kepada sahabat Hasan ataupun kepada sahabat Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum. Ini penting, ya. Karena apa? Karena kalau kemudian langsung bahwa mereka memiliki nasab sampai Rasulullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki yang nasabnya sampai langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia di waktu masih apa? Masih kecil. Sehingga semua gelar habaib atau gelar sayyid atau gelar syarif itu puncaknya sampai kepada sahabat Ali, dan sahabat Ali memiliki istri yang bernama Ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya dulu ada orang menulis, ya. Dulu saya pernah lihat, nggak tahu sekarang masih ada atau mungkin sudah dihapus. Dulu ada orang yang menulis tentang nasabnya Habib Lutfi Pekalongan, ya. Ada seorang habaib di Indonesia ini dan sangat terkenal, namanya Habib Lutfi. Jadi dibuatlah nasabnya Habib Lutfi ini sampai kepada sahabat Husain. Kemudian sampainya di sahabat Husain, seharusnya kan Husain bin Ali, tapi sama orang yang menulis nasabnya Habib Lutfi ini ditulis apa? Husain bin Fatimah radhiyallahu taala anha. Jelas ini adalah merupakan penyesatan. Ya. Ini penyesatan. Seakan-akan jadi untuk menguatkan gitu loh, bahwa Habib Lutfi ini merupakan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat Husainnya itu bukan bin Ali, tapi apa? Husain bin Fatimah. Dan jelas ini penyesatan. Yang kedua, ini bentuk penghinaan terhadap sahabat Husain. Ini penting untuk kita perhatikan. Kenapa penyesatan? Yang pertama, penyesatan itu adalah apa? Bahwa di dalam Islam tidak boleh, ya, menasabkan seseorang kepada siapa? Kepada ibunya. Ini yang harus kita pahami bersama. Seseorang itu wajib dinasabkan kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada bapaknya. Sekalipun bapaknya kafir, ya kan? Sekalipun bapaknya kafir. Ini penting untuk kita perhatikan, ya. Misalnya sahabat Ali, siapa bapaknya? Abu Thalib. Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Jadi meskipun bapaknya kafir, tetap anaknya dinasabkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Dan tidak boleh mengubah nasab itu.
Rasulullah punya seorang anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Satu-satunya nama sahabat yang secara jelas Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ahzab. Yang bawa Al-Quran bisa dicek itu. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Yang bawa Al-Quran, ya. Surat yang ke-33, surat Al-Ahzab. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-37. Jadi saking mulianya sahabat Zaid bin Harisah ini, sampai Allah sebutkan namanya di dalam apa? Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi. Walaupun banyak kisah yang berkenaan dengan sahabat Nabi Allah ceritakan di dalam Al-Quran, namun namanya tidak disebutkan oleh Allah. Namun nama sahabat Zaid ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya, lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Apa kata Allah? Falamma qada Zaidun minha waqara, ya kan? Falamma qada Zaidun, berarti disebutkan oleh Allah namanya Zaidun, Zaid. Yaitu siapa Zaid ini? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah merupakan anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkeinginan untuk mengganti nasab Zaid dari Zaid bin Harisah kepada Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat yang langsung memberikan apa? Peringatan kepada Rasulullah. Buka nanti surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Apa kata Allah? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nasab bapak-bapak mereka. Berarti kalau kemudian menghilangkan nasabnya sahabat Husain, ingin menunjukkan ini loh, Habib Lutfi ini betul-betul keturunan Rasulullah. Kemudian dari sahabat Husainnya bukan Husain bin Ali, tapi apa? Husain bin Fatimah. Ini berarti apa? Telah menasabkan Ali tidak kepada siapa? Tidak kepada bapaknya, tapi justru menasabkan kepada ibunya. Jelas ini bentuk penyesatan. Yang kedua, ini bentuk perendahan kepada sahabat Husain. Kenapa? Para ulama sepakat satu-satunya anak yang boleh dinasabkan kepada ibunya itu adalah anak hasil zina. Di dalam syariat kita ya, dalam syariat kita. Berbeda di syariatnya Nabi Isa. Khusus untuk Nabi Isa dinasabkan oleh Allah kepada siapa? Kepada ibunya. Dan itu syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa dinasabkan kepada ibunya, Isa bin Maryam, bukan Isa bin Allah. Yang benar apa? Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Allah telah melahirkan ya Nabi Isa ke dunia ini melalui perantara seorang ibu tanpa seorang apa? Seorang ayah. Yang sebelumnya Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki tanpa seorang perempuan. Jadi kalau Nabi Isa lahir ke dunia dari perantara seorang perempuan tanpa seorang bapak.
Sebelumnya Allah telah menciptakan manusia dari perantara seorang laki-laki tanpa seorang ibu. Siapa? Ibunda Hawa. Ya. Ibunda Hawa, siapa ibunya? Nggak ada. Tapi kalau ditanya, dari mana Ibunda Hawa diciptakan oleh Allah? Diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Walaupun kita nggak boleh bilang, oh kalau begitu berarti Ibunda Hawa bapaknya Nabi Ibunda Hawa berarti anaknya Nabi Adam, atau Nabi Adam bapaknya Ibunda Hawa. Enggak. Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam untuk menciptakan awal mula seorang wanita. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Khuliqatil mar'atu min dilain. Kata Rasulullah, wanita itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kata Rasulullah apa? Maka kalau tulang rusuk yang bengkok ini Anda paksa dia untuk lurus, maka dia pasti akan apa? Akan patah. Dan gak ada tulang rusuk yang lurus ya? Ada? Pernah nggak? Pernah nggak jenengan selama beleh sapi kurban di Masjid Nur Jamil, ada sapi yang tulang rusuknya lurus-lurus, ada nggak? Nggak ada ya? Kecuali setelah dipotong-potong ya, nah, itu lurus ya. Semua tulang rusuk itu apa? Bengkok. Termasuk tulang rusuknya manusia. Maka kata Rasulullah apa? Jadi kalau tulang rusuk itu ente paksa dia lurus, dia akan patah. Tapi kalau ente biarkan dia bengkok, maka selamanya dia bengkok. Maka apa kata Rasulullah? Pastausu bin nisa'i khairon. Maka pergaulilah wanita itu dengan cara yang baik. Nah, ini penting Pak ya. Jadi dari kita sebagai seorang suami, itu kalau ingin meluruskan istri kita Pak, itu harus dengan cara yang baik dan bijaksana. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kalau ente keras kepada wanita, dia bisa lebih keras dari ente. Oh, ya kan? Ya, wanita itu kalau kita keras kepadanya, dia bisa apa? Bisa lebih keras dari kita. Ya kan? Maka dulu pernah saya ceritakan ya, ada seorang sahabat tidak tahan, setiap harinya dia diomeli sama istrinya. Jadi ada seseorang nggak kuat ya, tiap hari dengerin apa? Omelan istrinya. Maka dia berniat ingin melaporkan istrinya yang suka ngomel ini. Suka ngomel apa? Ngomel itu apa bahasa Jawanya? Hah? Cerewet. Kalau cerewet beda kayaknya. Ngomel itu yo. Ngomel ya, dombleh ya. Akhirnya apa? Suatu pagi ketika istrinya sedang ngomel, maka apa? Sahabat ini keluar dari rumahnya, ingin melaporkan istri yang suka ngomel ini kepada sahabat Umar, yang waktu itu jadi khalifah. Sesampainya di rumah sahabat Umar, ternyata apa? Sahabat ini kaget. Karena sahabat Umar pun ternyata lagi diomeli sama istrinya. Padahal pingin apa? Pingin lapor, pingin curhat ya. Lah kok malah sahabat Umar juga sedang diomeli ya. Kalau bahasa kami di Sumatera, diomeli itu apa? Direpeti. Ya. Jadi wanita yang suka ngomel, suka merepet. Yang merepet itu nggak mungkin gitu. Akhirnya sahabat ini balik arah. Mas podo wae kan ya. Ternyata sahabat Umar juga lah ternyata
orang ini dilihat oleh sahabat Umar, dipanggil, balik. Ente mau ngapain? Mau kemana ente? Nah, ya. Kata orang ini, wahai Umar, ya, aku tadi sebenarnya mau curhat. Ya. Curhat apa? Kata sahabat Umar. Istriku tuh suka merepet, suka ngomel ya. Nah ternyata sesampainya aku di rumahmu, ternyata Anda juga sedang diomeli dengan istri Anda. Akhirnya saya nggak pingin curhat lah. Kata sahabat Umar, wahai Fulan, ketahuilah apa? Kalau istri Anda sedang ngomel, kata sahabat Umar, sedang merepet, ya, maka apa? Jadilah Anda sebagai pendengar yang budiman. Dan itu ternyata nggak mudah, Pak. Mudah betul, Mbak? Hah? Nggak mudah ya? Oh, nggak mudah. Maka perlu ya kita belajar menjadi pendengar budiman, repetan. Nah, itu nggak mudah. Kenapa? Karena kata sahabat Umar, kalau istri Anda sedang merepet, sedang ngomel, kemudian Anda balas dengan omelan juga, dengan repetan, itu sama saja Anda sedang menyiram bensin ke apa itu? Ke api. Kira-kira apinya padam atau? Nah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting ya. Jadi wanita itu kata Rasulullah apa? Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka untuk meluruskan, untuk mendidik, untuk membimbing, untuk mengajarkan wanita, itu butuh dengan cara yang bijaksana. Misalnya Rasulullah punya istri ya, Ibunda Hafsah, itu pernah membuatkan apa? Makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah begitu. Dan waktu itu Rasulullah sedang berada di rumahnya Ibunda Aisyah. Ya. Tiba-tiba apa? Ibunda Hafsah datang membawakan apa? Makanan kesukaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Siapa? Hafsah. Ya. Ingin membawakan untukmu ya Rasulullah makanan kesukaanmu. Ya. Lah Ibunda Aisyah cemburu ya. Wah ini kalau nanti Rasulullah makan makanan yang dibuat oleh Ibunda Hafsah, nanti apa? Rasulullah akan memuji-muji Ibunda Hafsah. Maka kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah apa? Wahai Hafsah, sini serahkan makanannya untuk aku berikan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Diambillah makanan tersebut, namun apa? Sebelum sampai kepada Rasulullah tiba-tiba apa? Piringnya jatuh. Makanannya apa? Tumplek ya kan? Supaya apa? Supaya Rasulullah nggak jadi makan makanan itu. Ya. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah apa? Cemburu dengan Ibunda Hafsah. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi Aisyah. Wahai Aisyah, ya, kalau cemburu ya jangan apa? Ya jangan kebangetan no. Ya cemburu, tapi masa makanan yang sudah dibuatkan Hafsah ente tumpahkan, ini kan kasihan tuh Hafsah ya, sudah memasakkannya tapi apa? Nah, jadi pas kalian lah kalau kemudian jenengan marahi, wah kamu ya sama istri muda karom buat nom, wah nggak kayak gitu. Jadi kalau kemudian langsung ya kita sekak mati, sudah. Nah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang menarik kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wa inna a'wajab dilai a'lahu. Dan sebengkok-bengkoknya tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar,
bagian tubuh wanita yang paling bengkok itu adalah apa? Lisanuha, lisannya, ya. Makanya salah satu penyebab wanita itu banyak masuk ke dalam neraka karena apa? Karena lisannya, ya. Lisannya suka menghibah, ya. Lisannya suka ngerasani, lisannya suka, kalau dalam hadis sebutkan apa? Yaksurnal la'an, suka mengeluarkan kata-kata celaan, ya. Misalnya pengajian, ya, dapat wedang, kemudian diminum, pahit, teh opo, pahit, tapi yontek. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini penting, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali ke awal. Jadi nggak boleh kita menasabkan seorang anak kepada ibunya kecuali anak hasil zina. Ini penting. Jadi anak hasil zina berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Tapi dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Ya, ke ibunya. Ini penting. Supaya apa? Supaya jelas nasab anak ini. Maka Pak, di dalam Islam bapak zina itu tidak bisa menjadi wali anak zinanya. Yang kedua, bapak zina tidak bisa mewariskan hartanya kepada anak zinanya. Jadi nggak boleh jadi wali, nggak boleh jadi apa? Jadi pewaris, nggak boleh mewariskan. Ya. Lah bagaimana kalau misalnya si anak nggak tahu? Kalau si anak nggak tahu, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Karena dulu pernah Pak. Jadi ada yang telepon saya, dia bilang, Ustadz, saya sudah nikah 5 tahun yang lalu. Ketika kemarin bersih-bersih lemari, ketemu buku nikah bapak dan ibu. Jadi buku nikah bapak ibunya ketemu. Ibunya si istri maksudnya. Ya. Lah ketika dicek bulan pernikahan ibunya dengan si bapak, dengan bulan kelahiran istrinya di tahun yang sama, itu ternyata cuman beda 5 bulan, Mbak. Ya. Jadi begini. Jadi misalnya istri itu lahir di bulan September, misalnya tahun 2000 misalnya, tahun 2000, ternyata di buku kelahirannya, di buku pernikahannya, bapak ibunya tuh nikah di bulan April. Ini nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya? Jadi ketika si anak menantu sama istrinya ini nemukan buku nikah bapak ibunya, ya, itu kaget, loh. Mungkin dia bilang sama istrinya, yang mungkin gitu ya, bapak ibu itu nikah bulan April, kamu lahir bulan September, berarti berapa bulan itu? 5 bulan. Yang secara logika kan nggak masuk akal, nggak mungkin meteng ya. Mohon maaf ya. Kan nggak mungkin tuh hamil 5 bulan ceprot, itu kan nggak mungkin tuh.
Mungkin nggak kira-kira? Dan hidup, kalau keguguran mungkin, tapi resiko kematian itu kan besar ya. Artinya nggak mungkin lahir hamil 5 bulan, tiba-tiba bayinya lahir sehat, hidup, jadi wanita yang cantik misalnya. Itu kan sangat nggak mungkin ya, apalagi masa hamil 5 bulan. Maka si suami curiga, ini jangan-jangan yang kamu sudah di mana? Kamu sudah di dalam perut ibumu 4 bulan, baru bapak nikahi ibu. Ketoke ngono iki. Ketika telepon saya bilang, ya coba dipastikan dulu, saya bilang. Karena waktu itu kan pinginnya kan nikahkan kembali. Ustadz, saya ingin nikah kembali Ustadz. Nih, berarti nikah saya 5 tahun yang lalu enggak sah. Karena yang menikahkan kan bapaknya itu. Yang menikahkan kan bapaknya. Saya bilang, coba dipastikan dulu. Jangan-jangan KUA-nya keliru. Jangan-jangan KUA-nya keliru. Atau jangan-jangan Departemen Duk Capilnya sing keliru. Ya jangan-jangan istri ente itu lahirnya di bulan, berarti kalau 4 tambah 9 berarti di bulan berapa itu? 12 ya? Misalnya gitu. Tapi kemudian di bulan 1 ya atau bulan 2 misalnya lain. Tapi apa? Mungkin waktu Duk Capil keliru akhirnya dibuatnya apa? Wah, ketoke orang mungkin otak. Ketoke iki akhirnya ditanyakan dan memang benar. Ibunya baru cerita. Ibunya cerita, benar, Dok, ya, mohon maaf ya. Dulu kamu ada dulu baru nikah. Kalau bahasa orang dulu namanya MBA, Married by Accident. Kalau dulu di Sumatera itu, ketika di kampung saya itu kan ada orang Jawanya, Pak. Nah itu biasanya LKMD katanya. Lamar Keri, hamil dise. Ya meteng dise ya. Dan ternyata akhirnya telepon saya, Tat, kan bener Tat, ya, bener istriku ada dulu baru nikah. Jadi istrinya udah hamil dulu 4 bulan, baru kemudian apa? Nikah. Dan bapaknya itu, bapak yang menghamili ibunya, bapaknya yang sekarang menjadi bapaknya. Terus gimana Ustadz? Pernikahan kami ini, akhirnya Pak, saya buka buku-buku ini, dan akhirnya ternyata ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan apa? Kalau memang nggak tahu, ya sudah, insya Allah apa? Nikahnya apa? Sah, ya. Karena kamu kan udah tahu, masa mau diulang lagi 5 tahun? Karena kalau kamu menganggap nikah kamu tuh nggak sah, saya katakan berarti apa? 5 tahun pernikahan Anda berarti apa? Zina, gitu loh ya. Nah, ini setelah saya buka beberapa buku fikih, ternyata apa? Ada minoritas ulama fikih yang mengatakan apa? Tetap perkawinannya atau pernikahannya sah. Ketika seorang bapak zina itu menikahkan apa? Anak zinanya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan tidak apa? Tidak sah. Lah maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting ya. Maka menasabkan sahabat Husain kepada Ibunda Fatimah itu nggak pas. Karena seakan-akan menuduh ibu sahabat Husain anak apa? Anak apa ini? Anak hasil zina. Wal'iyadu billah. Ya. Lah maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka keturunan sahabat Hasan, sahabat Husain itu mendapatkan gelar yang sering kita dengar dengan habaib. Namun seorang habaib itu benar atau tidak benar, maka apa? Tetap
yang menjadi landasannya, yang tetap menjadi timbangannya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan berarti kalau sudah habaib berarti sudah benar ya. Contohnya Habib Kribo itu ya enggak. Dan banyak habaib yang Syiah juga banyak. Dan itu sudah sesat ya. Habaib yang Syiah banyak. Dan menurut habaib yang Ahlus Sunnah, semua habaib yang sudah masuk Syiah maka telah lepas gelar habaib pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi kembali ke awal bahwa perpecahan di tengah-tengah umat Islam itu menjadi apa? Menjadi salah satu faktor utama akan hilangnya kekuatan daripada umat Islam. Maka hari ini umat Islam sedang diadu domba. Umat Islam sedang dipecah, ya. Bukan dengan pecah Wahabi dan bukan Wahabi, atau Syiah dan bukan Syiah, enggak. Justru hari ini umat Islam dipecah dengan demokrasi, dengan partai-partai. Ini penting juga. Karena selama ini dituduh Islam yang menjadi pecah itu, Islam itu jadi pecah bahwa oh karena ada Wahabi, ono NU karo Muhammad dia. Enggak. Justru yang hari ini menjadi pecahnya umat Islam itu apa? Munculnya partai-partai politik itu juga menjadi faktor terpecahnya umat Islam. Jadi seakan-akan kalau ajaran Islam itu memecah belah, tapi kalau ajaran yang datang dari Barat itu justru menyatukan. Saya ngomong sopo. Demokrasi itu fakta. Umat Islam hari ini diapain? Dipecah belah, diadu domba. Dan itu fakta. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini. Ketika umat Islam dan beda partai dan beda calon yang akan diusung jadi calon presiden, ngeri. Maka para buzzer-buzzer bekerja siang dan malam. Terutama yang menjadi sasaran utamanya hari ini Anies Baswedan. Wah, pokoknya jangan pilih Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, Indonesia bakalan seperti Suriah. Indonesia bakalan seperti Afghanistan. Nanti kita tumpah darah, kita pecah, kita saling perang. Padahal selama ini Anies Baswedan belum jadi presiden, sudah pecah, sudah tumpah darah, sudah perang. Ya kan? Itu fakta kok. Tuh lihat perang di Papua. Udah berapa darah manusia yang tertumpah di Papua sana. Itu presidennya siapa? Ayo. Ini penting. Tumpah darah di mana? Misalnya kemarin di kilometer 50. Tumpah darah di mana? Di Morowali. Tumpah darah di Kanjuruhan. Tumpah darah ketika demo. Berapa yang korban yang meninggal dunia? Lah presidennya siapa? Anies. Wah, Anies urung jadi wong. Baru calon. Jadi logika kita ini Pak dibolak-balik, disesatkan. Ya. Ditambah lagi pendukung Anies ini pendukung khilafah.
Coba tanya sama Surya Paloh, dukung khilafah orang. Khilafahmu. Mungkin kan diplotot itu apa khilafah. Ini kan otaknya nggak main ini. Orang yang jelas yang mendeklarasikan Anies Baswedan itu siapa? Nasdem, bukan partai panas adem loh ya. Partai Nasional Demokrasi. Siapa ketuanya? Surya Paloh. Coba ente tanya sama Surya Paloh sana. Ente dukung khilafah orang. Kalau nggak diplotot ya apa? Jadi ini tuduhan-tuduhan yang sangat apa? Dusta. Tambah lagi apa? Kalau nanti Anies Baswedan jadi presiden, perempuan nggak boleh kuliah, semuanya pakai cadar. Lah gimana? Semua perempuan Indonesia pakai cadar. Oh anak Anies Baswedan wae ora jilbaban wae. Ya kan? Ya Pak ya? Ini orang yang ngomong kayak gini nih Pak, ini udah keselak duit ya, keselak uang haram. Nah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini kita dipecah, ya. Dan itu yang membuat kita hari pecah bukan hanya karena isu Wahabi nggak Wahabi. Hari ini partai-partai politik itu juga menjadi apa? Pemicu ya. Oleh sebab itu saya mengharap ya, tetap walaupun jenengan di partai manapun ya, tetap yang Anda kedepankan tuh bukan partainya tapi apanya? Ya, Islam. Kalau partaimu keliru, kalau partaimu salah, ya tetap yang diikuti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan apa? Pokoknya partaiku yes, Islam no, neraka. Na'udzubillah min. Baik sekalian ya. Nah, ini mungkin sebagai kajian kita ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya ya, dan mudah-mudahan masjid itu menjadi salah satu sarana menyatukan kita ya. Mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini PDI-nya ya teko, Nasdem yo teko, buzzernya yo teko, tapi yo mung nulis yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk yang jelas mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita dan sebagaimana doa kita ya, Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Satukan hati-hati mereka ya Allah dan perbaiki keadaan mereka sehingga mereka kemudian bersatu di atas al-haq. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.